kemarin tanggal 25 Desember kita merayakan apa ya? Ayo adik-adik kemarin diikuti nggak ibadah perayaan Natal sekolah minggu? Ayo pada lihat nggak? Nah semoga pada lihat ya. Jadi di tanggal 25 Desember kemarin kita merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Nah karena kita masih di masa Natal, kita harus selalu bersukacita. Oleh karena itu, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini atau hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Oke, Mas musik. Sudah berapi-api semangatnya. Nah, untuk membuka sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengawalinya dengan berdoa dulu ya adik-adik. Nah, lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Kau telah berkati kami Tuhan dengan kesehatan, dengan rezeki ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga Tuhan kami bisa mempelajari firman dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa juga. Saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi kita mau menyanyikan lagu satu lagi, yaitu dengan judul Firman Tuhan Ada di Hidupku. Srek
Mari, Shalom. Apa kabar? Tentu semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu di sini yang selalu berdoa untuk adik-adik di rumah juga keluarga untuk selalu sehat dan selalu happy. Nah, ngomong-ngomong tentang happy nih, siapa yang hari ini merasakan sukacita? Semua ya merasakan sukacita. Karena apa kita bersukacita? Ya, karena kita baru saja merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Nah, wajah sukacita itu seperti apa sih adik-adik? Coba adik-adik di rumah bisa nggak mengekspresikan wajah sukacita itu dengan keluarga di rumah? Ayo, coba wajah sukacita itu seperti apa? Katakan dengan mama papa atau kakak adiknya di sampingnya, aku bersuka cita, sambil wajahnya wajah sukacita ya adik-adik. Ya. Nah, selain adik-adik yang sedang bersuka cita, ada loh hari ini orang yang juga bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus. Siapa? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, sebelum itu kita mau membaca firman Tuhan dulu, kita mau berdoa. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau membuka Alkitab. Ayo, siapa yang sudah siap Alkitabnya? Sudah siap semua ya? Kita mau membuka Alkitab dari Lukas 2. Lukas 2, sudah ketemu? Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Ulang lagi ya. Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ayat yang ke-39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret dari Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, dari tadi sudah dikatakan ya bahwa hari ini ada orang yang juga bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus. Siapa? Ya, Simeon. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Simeon dan Hana yang akan disampaikan oleh Mbak Tika. Selamat mendengarkan ya dari. Hai adik-adik sekolah minggu Giga Cita dan Tirto. Selamat hari Minggu dan selamat Natal untuk kita semua. Iya adik-adik, kemarin kan adik-adik sudah merayakan Natal nih. Nah, kalau Mbak Tika boleh tahu, Natal kemarin itu adik-adik rayain sama siapa aja? Sama seluruh keluarga besar, seluruh saudara berkumpul, atau kira-kira adik-adik cuma ngerayain Natal sama bapak sama ibu aja nih? Nah, adik-adik, meskipun di Natal tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar, bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, tetapi hendaknya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Nah, ngomong-ngomong soal sukacita dalam menyambut kedatangan Juru Selamat kita, ternyata yang merasakan sukacita tidak hanya kita, tidak hanya Maria dan Yusuf, tetapi juga ada dua orang lagi yang merasakan sukacita luar biasa untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kira-kira mereka siapa ya? Ada yang udah tahu? Yuk, sama-sama kita lihat videonya. Ini dia videonya. Perkenalkan adik-adik, ini adalah tokoh pertama kita. Ia bernama Simeon. Simeon adalah seorang kakek yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Meski ia tidak tahu kapan janji itu akan terpenuhi, namun ia tidak pernah berputus asa. Setiap hari Simeon selalu pergi ke bait Allah, selalu berdoa di sana dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Pada suatu kali, Roh Kudus menyatakan diri kepada Simeon. Wahai Simeon, engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Setelah mendengar perkataan itu, Simeon kemudian membayangkan bagaimana ketika ia bertemu dengan Sang Mesias itu. Hanya membayangkan saja sudah cukup membuat hati Simeon merasa begitu senang. Ia sudah tidak sabar untuk berjumpa langsung dengannya. Keesokan harinya, Roh Kudus menuntun Simeon untuk pergi ke bait Allah. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu benar terjadi. Di dalam bait Allah ternyata ada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Mereka datang ke sana untuk melakukan apa yang telah ditentukan oleh hukum Taurat. Melihat hal itu, Simeon kemudian menghampiri mereka dan menggendong bayi Yesus. Dengan hati yang penuh sukacita, ia kemudian memuji-muji Allah sambil berkata, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu.
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu, Israel. Lalu Simeon pun memberkati mereka dan berkata, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. di tengah sukacita yang ia rasakan, kemudian datanglah seorang perempuan menghampiri dia. Perempuan itu bernama Hana. Hana adalah seorang janda yang sudah berusia 84 tahun. Meski ia sudah tua, namun ia taat kepada Allah. Hana menghabiskan seluruh hidupnya dengan tinggal di bait Allah. Ia begitu tekun. Ia rajin untuk berdoa dan juga berpuasa. Karena ketekunan yang ia miliki, ia mendapatkan kesempatan untuk dapat bertemu dengan bayi Yesus. Dan ternyata benar, Hana bertemu dengan bayi Yesus ketika ia pergi ke bait Allah. Hana kemudian datang menghampiri bayi Yesus, dan dengan penuh sukacita ia kemudian mengucap syukur dan memuji Allah. Setelah Simeon dan Hana bertemu dengan bayi Yesus, pun setelah Maria dan Yusuf selesai melakukan apa yang telah ditentukan oleh hukum Taurat, kembalilah mereka, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ke kota Nazaret di Galilea. Nah adik-adik gimana? Udah pada lihat ceritanya kan ya? Kira-kira dua orang tadi siapa ya yang dengan penuh sukacita menyambut kedatangan bayi Yesus? Ada yang tahu? Ayo, siapa mereka? Ya, betul. Mereka adalah Simeon dan Hana. Sukacita yang mereka rasakan ketika mereka dapat bertemu dengan bayi Yesus, tidak hanya mereka rasakan seorang diri, tetapi kemudian juga mereka bagikan kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita yang merasakan sukacita karena diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus merayakan Natal di tahun ini, hendaknya sukacita yang kita rasakan juga dapat kita bagikan kepada orang lain. Caranya mudah sekali. Coba kita bagikan senyum kita, senyum yang termanis kita kepada kakak kita, adik kita, papa mama, kakek nenek, dan saudara semua, teman-teman semua. Mari kita membagikan sukacita itu lewat orang-orang yang berada di sekitar kita dengan senyum yang gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat suara pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Wah, semoga selalu terberkati ya dengan firman Tuhan tadi. Hayo, tadi firmannya dibawakan oleh siapa? Hayo. Iya, dibawakan oleh Mbak Mira dan Mbak Talentika. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, persembahannya disimpan dulu ya adik-adik. Disimpan di kotak atau di kantong. Nah, nanti saat kita bisa berjumpa lagi,
serahkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita. Kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh Bapa, kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Jika pada kesempatan hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan sekolah minggu online bersama dengan adik-adik sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Kami juga bersyukur meski keadaan di luar tidak seperti sedia kala, tapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik dari pemimpin yang berada di pusat hingga pemimpin yang berada di daerah-daerah. Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan, Tuhan memampukan mereka untuk dapat memimpin kami dengan baik. Apalagi ketika saat ini kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memakai mereka, para pemimpin bangsa dan negara kami, menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan untuk menghadirkan keamanan dan kesejahteraan bagi kami semua. Tak lupa ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang berada di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja Tuhan yang berada di GKJ Tanjung Tirto. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap karya pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja kami. Tuhan memakai setiap orang yang Tuhan berkenan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan pelayan yang dapat menyentuh bagi jiwa-jiwa kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan di tengah situasi pandemi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto yang meskipun saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama-sama seperti sedia kala di gedung gereja, tetapi kiranya itu tidak menjadi kendala bagi adik-adik kami untuk tetap dapat merasakan sukacita di dalam menyambut kedatangan Tuhan di dunia. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah, sedang melanjutkan studinya di beberapa jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, roh kepandaian, ketekunan, keuletan kepada adik-adik kami, sehingga meskipun sekarang mereka melanjutkan studi mereka di rumah
dengan menggunakan video online. Kiranya itu tidak menjadi kendala bagi mereka untuk dapat bersungguh-sungguh belajar, sehingga bolehlah nantinya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik dan maksimal. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang berada di rumah, mereka yang bekerja, yang mengurus dan merawat kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan yang boleh mereka miliki, sehingga bolehlah melalui pekerjaan itu juga dapat menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan semua doa kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang selalu menyempurnakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan diletakkan di bahu sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, inilah sekolah minggu kita pada hari minggu ini. Sebelum kita bersama-sama menyudahi sekolah minggu kita, mari terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus selamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini. Nah ayo adik-adik